kalau kita ngikutin semua, insya Allah sih jalan ya. Tapi kalau ada yang miss, kita mesti cek lagi gitu ke belakang, diurutin lagi dari urutan yang dari awal. Dari cara pembuatan konten, mungkin ada konten yang nggak sesuai sama market kita gitu, bukan kebutuhannya dia gitu. Jadi memang mesti dianalisa lagi. Nah, ini contoh konten interest nih tadi. Menangkan t-shirt dan apron eksklusif. Ya, pilih 3 menu yang menurut kamu yang pengen banget kamu punya. Mereka pilih 1, 2, 3. Tapi di sini kita tulis nih, resep rahasia menu kekinian volume 3. Ini kita mau launching buku nih, ya. Padahal cuma ngasih tahu begitu kan, belum ada tulisan tuh kita mau bikin buku. Kita cuma nanya resep apa, tapi di bawahnya kita udah tulis resep rahasia menu kekinian volume 3. Nah, apaan nih gitu. Ya, udah timbulkan interestnya mereka. Ya, di sini ada komennya berapa? Ada 568 komen yang jawab ini semua. Ya. Nah, video BTS pembuatan buku. Ini sebenarnya video ya, bukan foto. Ya, panjang videonya. Ini lagi sibuk, lagi coret-coret, lagi ngobolak-balik tulisan. Nah, ini juga menimbulkan interaksi yang cukup lumayan ini. Ya. Terus, nah ini konten interest juga. Kita nanya tadi, pilih cover yang mana? Ya, ada yang komen 1000 berapa nih? Ya, 958 orang yang pilih desain 1 atau desain 2. Terus video progres buku, naskah buku. Nah, dia menceritakan ini bukunya sampelnya udah jadi, aku tinggal naik cetak aja. Untuk itu teman-teman siap-siap, kalau yang belum ikut waiting list silakan ikut waiting list karena ada voucher, gitu kan. Jadi orang udah tahu, bukunya udah jadi nih gitu kan. Tinggal cetak aja gitu. Ini progress. Ya, waiting list. Nah, konten waiting list. Pre-order. Harga coret, nah nih kita masuk nih tadi ya. Harga coret 385. Selama pre-order harganya 260. Ya. Nah, ini schedule. Tadi yang ditanya. Schedule-nya. Jadi untuk launching gitu, misalnya kita butuh 9 hari nih untuk menjalankan semua proses tadi. Ya, kita pilih semua menunya sebuah postingannya yang akan kita produksi. Ya, day pertama coming soon dan giveaway. Keluar. Besoknya problem dan video 1 keluar ya. Ini semuanya diiklankan semua nih untuk dapat traffic tinggi. Iya, kita iklanin semua. Mulainya dari kita 50.000 per iklan per post untuk 3 hari. Kita lihat kalau iklannya itu mendatangkan traffic tinggi kita lanjutin, tapi kalau enggak udah matiin. Ada nanti dibahas. Ya. Oke. D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9. Boleh juga yang paling rendah aja lah gitu, pasang iklan yang paling rendah juga boleh Ya. kok. Pasang 20.000 juga boleh. Tadi minimum sekarang 20.000 ya. Kalau kemarin masih boleh loh 10.000 loh. Udah lama ya, udah nggak boleh lagi. Jadi kita misalnya posting nih D1, hari itu kita postingkan iklannya untuk 3 hari ke depan. Udah hari kedua kita lihat insight dari postingan di D1 bagus atau enggak. Kalau misalnya dia kurang bagus, kurang mendapatkan engagement yang bagus, kita hentikan iklannya, kita ganti konten bisa. Ya, berarti kontennya yang kita buat nggak masuk nih ke customer kita. Kita ganti angle angle captionnya atau ganti profil customer yang kita mau bidik. Kalau misalnya di sini giveaway-nya kita cari ibu-ibu gitu kan. Ternyata ibu-ibunya yang kita cari nggak banyak nih, yang sudah kita iklankan masih belum. Kita cari yang pekerja gitu, bikin lagi konten yang pekerja. Iya. Oke. Ini D4, 5, 6, 7 difoto aja. Sudah difoto? Ya, ini yang kita lakukan ya. Di D9 baru kita ada promo dan surprise.
Surprise untuk pendaftar 20 pendaftar hari ini kita ada gratis selain dapatin buku dapat gratis kursus online senilai 1 juta rupiah gitu. Tapi hanya untuk 25 orang pendaftar pertama. Surprise. Oke, langsung praktek nanti bikinnya di rumah ya. Tugasnya buat rancangan konten strategis untuk produk yang akan dijual atau di launching. Sudah itu buat jadwalnya. Pertama buat dulu rancangannya seperti tadi. Konten-kontennya apa aja yang kira-kira mau dibuat. Ya, kontennya apa saja tadi kita mengarah ke VP dan USP. Ya. Makanya tadi semuanya ngaruh semua ya ke bawah. Ya. Ya, Mas tanya, kalau misalkan yang kita jual itu produk, katakanlah pakaian, Ya. tapi yang kita ambilnya dari produsen. Ambilnya kita berarti jualnya ke mana? End user. Berarti kita posisinya sebagai reseller. Nah itu gimana? Kan kita nggak ada apa seperti Ya, ini kan kalau ditentukan sama produsen. ya, kita yang tentukan nanti. Yang kita bisa buat tuh angle promonya. Misalnya kita mau keluarkan nanti tanggal sekian ada promo untuk baju ini. Jadi yang dimainkan bukan hanya produknya tapi angle-nya juga bisa. Ya, nggak harus produknya karena produknya ditentukan sama distributor. Makanya sebenarnya kalau konsep Tapi kalau kayak gitu kan kalau misalnya kita bikin promo sendiri nggak masalah kan? Nah, nggak masalah. Jadi kita bisa bikin angle promo kita sendiri gitu. Ya, ini idealnya ya. Ini ideal dalam artian kalau kita punya kontrol yang sepenuhnya terhadap produk. Ya, tapi kalau misalnya kita tidak punya kontrol yang sepenuhnya terhadap produk, berarti kita tergantung terhadap orang lain. Ya, nah itulah kelemahan kita. Caranya satunya ya kita harus benar-benar kalau bisa kita yang eksklusif sama si sananya. Kalau kita mau main banyak ya, tapi kalau kita mau main rata-rata ya kita nggak bisa melakukan hal ini gitu. Ya itu yang aku bilang tadi, kan kita bisa membedakan kayak gini kan dia kontennya juga udah disiapin ya, seperti yang tadi aku bilang, udah disiapin kan. Nah apa yang membedakan kita dengan reseller yang lain? Nah salah satunya yang aku lihat kalau reseller-reseller ini adalah hampir semua konten untuk jualannya adalah cuma ngikutin dari yang udah dikasih. Tapi nggak punya konten yang sendiri gitu, yang membedakan dengan yang lainnya. Kan nggak semua produknya yang dijual itu harus buru-buru kan. Ada juga kadang baju yang biasa aja kan, tetap dijual reguler gitu. Nah yang seperti itu yang kita bisa bikin konten kita sendiri. Kecuali yang memang pada saat itu kita sudah harus mau nggak mau dibelinya saat itu. Ada nggak yang kayak gitu tadi yang dimaksud harus cepet-cepetan itu maksudnya gimana? Ngasih taunya ya produknya ngasih tahu hari itu gitu ya, harganya ngasih tahu hari itu, harus diposting hari itu gitu. Kan kita nggak Tapi punya kalau spare. kita belinya besok nggak bisa? Ya. Ya berarti produk kita sebenarnya kita yang sebagai ininya sebenarnya kita sebagai apa namanya user kita usernya ya gitu, kita yang sebagai pembelinya sebenarnya posisinya ya. Kalau mau seperti itu ya kita harus ganti gitu, shifting aja, kita nggak mau dong bermain seperti itu gitu ya. Itu pilihan kita sih, kalau kita mau kontrol produk, kontrol penjualan, kontrol profit ya kita harus kontrol semuanya. Tapi kalau nggak bisa kontrol ya semuanya tergantung terhadap produsennya. Ya. Ada pertanyaan? Masih ada satu lagi? Jam postingnya tergantung produk kita masing-masing. Karena behavior customer kita beda-beda. cuman kalau Dapur Lindawati jam 8 pagi, jam 10, jam 1, jam 3, jam 5, jam 7.